Dunia kembali dikejutkan oleh munculnya kasus hantavirus. Virus yang dikaitkan dengan hewan pengerat ini menjadi sorotan setelah sejumlah kasus dilaporkan di kapal pesiar dan menyebabkan korban jiwa. Meski tergolong langka, hantavirus bukanlah ancaman sembarangan. Tingkat fatalitasnya cukup tinggi, sehingga mustahil untuk diremehkan. Sekilas gejala menyerupai flu biasa, namun dalam kondisi tertentu, virus dapat mengakibatkan gangguan pernapasan akut serta kerusakan ginjal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan, pada kasus berat angka kematian hantavirus bisa mencapai 30 hingga 40%. Orang yang terpapar hantavirus akan mengalami gejala awal seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas yang harus diwaspadai sejak dini. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Profesor Dr. Mas Dalina Pane, selaku Profesor Riset dari BRIN. Kita langsung sapa. Selamat siang, Bu Masda. Assalamualaikum, apa kabar di sana, Ibu? Selamat siang, Bang Andrew. Alhamdulillah, di sini kabarnya baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Kita langsung saja membahas tentang virus hanta yang sedang ramai dibahas di sana-sini karena ada 3 penumpang dari kapal pesiar MV Hondius yang meninggal dunia karena virus hanta ini. Ini boleh diceritakan lebih jelas dan detail. Mungkin masih banyak pemirsa kita di rumah yang masih belum mengerti sebetulnya apa virus hanta dan mengapa virus ini bisa begitu dahsyat, bisa membuat orang meninggal dunia. Ya, hantavirus itu merupakan salah satu virus zoonotik. Jadi virus yang bisa menular dari hewan ke manusia. Dia merupakan satu genus. Spesiesnya di bawahnya itu ada sekitar 300-an. Tapi tidak semuanya kemudian virulen. Ada beberapa jenis virus hanta yang ganas. Salah satunya adalah Andes, seperti yang saat ini ada di yang sedang terinfeksi. Daerah terjangkitnya itu di Argentina dan Chili, sehingga kapal yang berasal dari wilayah tersebut ketika ada penumpang yang terinfeksi, maka penumpang-penumpang di sekitarnya itu juga bisa tertular karena Andes itu penularannya dari orang ke orang atau human to human. Jadi ini yang saat ini terjadi. Sebenarnya virus ini bukanlah virus yang baru. Dia sudah dari tahun 1950-an pada Perang Korea itu sudah ditemukan ketika 3.000 UN ya soldiers atau tentara-tentara UN itu terinfeksi. Kemudian dia terus berkembang dan tetapi kalau untuk di Asia dan Eropa virus ini tidak virulen atau tidak begitu ganas dan penularannya tidak dari human to human. Dia masih zoonotik dari hewan pengerat kepada manusia. Demikian Bang Andrew. Oke. Lalu bagaimana dengan karakter virus ini? Mengingat tadi ada korban jiwa ya, 3 orang meninggal dunia dari penumpang kapal pesiar MV Hondius. Bagaimana karakter dari virus ini? Berapa lama proses inkubasinya dan tingkat fatalitasnya? Fatality rate-nya ini berapa persen, Bu Masda? Ya, jadi untuk yang tidak ganas, yang ada di Eropa, di Asia, itu virulensinya 1 sampai dengan 15%. Tetapi untuk Andes itu virulensinya 12 sampai dengan 60%. Artinya kalau ada 100 orang yang terinfeksi, maka kemungkinan untuk meninggal itu ada 12 sampai dengan 60 orang. Karena itu virulensinya untuk Andes itu sangat tinggi sekali. Andes itu termasuk dengan pada jenis hantavirus yang HCPS, hantavirus cardiopulmonary syndrome, karena itu dia menjadi berat karena yang dia serang adalah jantung dan paru. Tetapi kalau yang di Eropa dan Asia itu biasanya HFRS, Ham-Horn-Free Respiratory Syndrome. Jadi tidak ke arah sistem pernafasan, tetapi gejalanya seperti demam berdarah. Sementara ada yang lain lagi, kita kenal sebagai Four Corners, itu hantavirus yang jenisnya HPS, hantavirus pulmonary syndrome. Memang yang diserangnya adalah sistem pernafasan. Jadi gejalanya mengikuti jenis virusnya. Kalau yang diserang
menyerang sistem pernafasan, maka gejalanya ke arah sistem pernafasan. Sesak nafas, batuk, kemudian juga seperti flu gitu ya. Tapi kalau yang parah itu yang menyerang jantung dan jantung, pembuluh darah dan paru. Kemudian kalau yang di Asia, termasuk di Indonesia juga sudah ada sebenarnya. Yang jenisnya ke arah demam berdarah. Jadi memang agak rancu nantinya dengan demam berdarah. Oke. Jadi agak rancu dengan demam berdarah ya. Saya mau masuk ke sini karena ini ditularkan dari hewan pengerat ya, seperti tikus. Lalu penularannya ini seperti apa? Apakah melalui droplet atau airborne atau dari kotoran hewan tersebut atau tikus? Atau sebetulnya dari gigitan tikus ini sendiri? Ya, jadi kalau yang berada di Asia dan Eropa itu masih zoonotik, ditularkan dari tikus kepada manusia. Melalui apa? Melalui serumen ataupun spesimen yang ada pada tikus. Misalnya liur ya. Liur tikus, kalau dia menggigit sesuatu kemudian tersentuh oleh kita, lalu kemudian masuk ke dalam tubuh kita melalui luka ataupun tangan yang tidak bersih, itu kita bisa terinfeksi. Atau yang kedua melalui urin tikus. Ini hampir mirip dengan salah satu bakteri, Leptospira. Leptospira juga ditularkan melalui urin tikus. Nah, tapi yang ini virus. Kalau yang Leptospira itu bakteri. Jadi melalui urin. Karena itu tikus itu suka buang air kecil di mana-mana, sehingga yang harus kita lakukan tentu menjaga kebersihan di sekitar kita, dan tentu tidak kontak dengan tikus. Penularannya tidak droplet. Jadi penularannya itu memang kalau yang Andes ya, itu close contact, kontak yang erat. Kontak erat itu bisa melalui hubungan seksual, kemudian berciuman, lalu juga bersentuhan yang cukup lama, atau dari ibu ke anak ya, melalui air susu, dan juga dari ibu ke ibu hamil ya, ke janin atau ke bayinya. Jadi memang tidak seperti COVID yang droplet melalui sistem pernafasan, maka yang Andes itu penularannya dengan kontak yang dekat atau close contact. Oke. Lalu apakah ada spesifikasi ini tikus jenis apa yang bisa menularkan virus ini? Atau semua jenis tikus memang bisa menularkan virus? Karena kita tahu di Asia, terutama di Indonesia, ini kan negara tropis ya. Tentu juga akan ada banyak sekali tikus di sekitar kita ketika kita tidak menjaga lingkungan. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dengan adanya tikus-tikus yang mungkin ada di sekitar kita ketika kita tidak menjaga lingkungan rumah? Sama seperti manusia, tikus-tikus itu juga memiliki spesies. Jadi masing-masing wilayah jenis tikusnya berbeda. Ini yang kemudian jadi tempat yang baik untuk jenis virus tertentu. Jadi tikus-tikus yang ada di Indonesia seperti tikus curut, kemudian tikus rumahan gitu ya, itu juga merupakan reservoir atau tempat perindukan dari virus tersebut. Karena itu upaya yang harus kita lakukan tentu mencegah kontak dengan tikus melalui upaya mitigasi mengurangi jumlah tikus di sekitar kita. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini tentu mulai dari menyapu, mengepel begitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kebersihan rumah, termasuk juga kebersihan individu. Lalu menjaga daya tahan tubuh itu juga menjadi hal yang penting untuk pencegahan terinfeksi dari hantavirus. Oke. Saya juga ingin mengetahui sebetulnya gejala awalnya ketika seseorang sudah terpapar oleh virus ini apa saja, Bu? Karena kan gejalanya mirip dengan flu biasa, tetapi side effect-nya atau efek sampingnya ini berbahaya sekali, mematikan, Bu Masda. Tapi ditahan ya, Bu, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Profesor Dr. Masdalina Pane selaku Profesor Riset dari BRIN. Bu Masda melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi apa saja gejala awal ketika seseorang sudah terpapar oleh virus Hanta ini? Mengingat gejala awalnya ini mirip dengan flu biasa, namun mungkin dampaknya sangat luar biasa karena bisa sampai menelan korban jiwa. Ya, jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa ada 3 jenis gejala pada hantavirus. Sebagaimana penyakit-penyakit virus lainnya, gejala utamanya biasanya demam. Demamnya lebih tinggi dibanding demam yang disebabkan karena bakteri. Berapa demam yang tinggi itu? 38,5 sampai dengan 40-41 derajat. Kemudian yang kedua itu terkait dengan jenis virus hantanya. Kalau yang Andes karena dia ke cardiopulmonary syndrome, maka gejalanya ke arah jantung dan paru. Jadi sesak nafas mungkin menjadi gejala yang penting dan gagal jantung juga merupakan gejala yang penting. Kemudian kalau yang di Asia termasuk di Indonesia yang masuk di HFRS, Ham-Horn Free Respiratory Syndrome. Karena dia free respiratory syndrome maka gejala pernafasannya tidak ada. Gejalanya mengarah seperti demam berdarah. Jadi kalau demam berdarah mungkin ada perdarahan ya sedikit begitu, tapi tidak ke gangguan pernafasan. Kemudian ada yang four corners itu hantavirus pulmonary syndrome. Nah ini yang gejalanya seperti flu. Nah jadi itu gejala yang muncul itu disesuaikan dengan jenis virusnya. Kalau untuk Asia sendiri, Cina dan Korea itu merupakan wilayah dengan pasien hanta terbanyak setiap tahunnya. Indonesia juga ada, tetapi tidak sebanyak Cina dan Korea. Oke, jadi di Indonesia sudah ada ya. Ini boleh dijelaskan Bu, sudah ada berapa banyak kasus yang ada di Indonesia, mereka di wilayah mana saja, dan bagaimana kondisi terkini dari suspek atau mungkin orang yang sudah terpapar dari virus Hanta ini? Di Indonesia sejak tahun 2024 itu sudah ditemukan lebih dari 250 kasus. Suspek orang yang diduga. Dari 251 kasus tersebut, 23 diantaranya positif Hanta. Dan ini sudah tersebar di 8 atau 9 provinsi di Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, itu sudah ada kasus Hanta. Dari 23 kasus itu, yang meninggal itu 3 orang, atau case fatality rate-nya itu sekitar 15% begitu ya. Jadi kemungkinan meninggalnya memang sedikit lebih tinggi. Tapi sama seperti yang dikatakan WHO, di luar Andes itu 1 sampai dengan 15%. Saat ini ada 2 suspek yang masih diperiksa spesimennya, apakah positif atau tidak. Satu dari Jakarta Utara dan satu lagi dari daerah istimewa Yogyakarta. Tapi belum ada hasilnya begitu Bang Andrew. Oke. Ketika akan diputuskan ketika nanti positif begitu ya. Lalu langkah apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan warga Indonesia tersebut, Bu? Pengobatan apa yang harus diberikan kepada masyarakat kita? Apakah ada obat atau vaksin tertentu untuk menyembuhkan dari virus Hanta ini? Sejauh ini hantavirus belum ada obat dan vaksinnya. Jadi yang dilakukan itu adalah pengobatan simptomatik. Jadi tergantung dengan gejala yang muncul. Kalau gejala yang muncul itu demam, maka akan diberikan obat penurun demam. Jika yang muncul kemudian sesak nafas, maka akan diberikan oksigen dan bantuan pernafasan. Jadi sangat tergantung dengan simptom atau gejala yang muncul pada pasien tersebut. Obat dan vaksin belum ditemukan karena memang penyakit-penyakit virus itu agak sulit menemukan obat dan vaksinnya. Oke. Untuk menekan penyebaran atau penularan virus ini, apakah pemerintah juga harus melakukan testing, tracing, dan surveillance, Bu Masda? Ya, tentu saja surveillance khusus Hanta itu penting untuk terus dilakukan.
testing dilakukan pada suspek, mereka yang memiliki gejala, tidak untuk seluruh penduduk. Kemudian itu tugas pemerintah untuk melakukan surveillance secara ketat terhadap hantavirus. Terutama pada mereka-mereka yang baru berjalan atau datang dari daerah terjangkit. Saat ini daerah Argentina, Chili itu merupakan daerah-daerah terjangkit. Maka mereka-mereka yang datang dari daerah tersebut pada satu masa inkubasi itu harus diamati. Berapa masa inkubasinya? Masa inkubasi terpendeknya 1 minggu, terpanjangnya bisa sampai 45 hari. Atau masa inkubasi rata-rata antara 18 sampai dengan 21 hari, sampai dengan 3 minggu. Itu yang harus menjadi fokus. Nah, untuk masyarakat sendiri tentu berperilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi tantangan besar bagi kita. Jangan bersentuhan dengan hewan-hewan pengerat, kemudian juga terus menjaga kebersihan rumah dan kebersihan pribadi. Terus mencuci tangan dan menjaga protokol kesehatan. Dan selain itu, menjaga daya tahan tubuh merupakan upaya utama untuk bisa mencegah terinfeksi penyakit hanta. Oke. Apakah virus ini juga akan memiliki karakter seperti COVID pada Omikron? Mereka memiliki karakter imun escape ya, jadi bisa menghindari sistem kekebalan tubuh yang sudah terbentuk karena pernah terjangkit dari virus sebelumnya ataupun dari vaksinasi. Bu Mazda. Ya, sejauh ini hantavirus masih termasuk virus yang stabil, berubahnya tidak terlalu banyak. Kalau COVID, kemudian influenza itu tidak stabil, jadi berubah dikit dia berubah strain. Jadi hanta ini tidak seagresif COVID dan influenza. Jadi sejauh ini jenis virus itu tidak gampang untuk berubah. Jadi ini cukup membantu kita. Dan dia menularnya juga tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi ini juga tidak perlu kita terlalu panik, tetapi kita tetap harus waspada. Oke. Ketika ada anggota keluarga, sanak saudara atau teman kita yang sudah terpapar oleh virus hanta ini, apa mitigasi pertama yang harus segera kita lakukan, Bu Mazda? Ya, tentu ketika kita muncul gejala, kita harus segera pergi ke layanan kesehatan untuk mendapatkan tes yang appropriate dan yang proper ya tesnya, dan mendapatkan perawatan. Jika terjadi penurunan perburukan yang cepat, maka segera ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Oke. Dan untuk pencegahannya tentu saja COVID telah mengajarkan kita bagaimana program pencegahan ya, mulai dari menjaga jarak, menjaga kebersihan, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh, termasuk juga menjaga kebersihan lingkungan, itu menjadi concern kita semua. Oke, terakhir Bu Mazda, karena kita tahu zoonosis dari virus ini ya, penyebarannya dari hewan kemudian ke manusia dan dari manusia bisa ke manusia juga. Apa pesan Bu Mazda agar kita bisa lebih melek dan aware dengan adanya virus hanta ini? Apa kesiapsiagaan yang perlu kita miliki dari tiap pribadi? Ya, jadi untuk pribadi tentu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua, menghindari kontak langsung dengan tikus, dan upaya mitigasi adalah mengurangi populasi tikus di sekitar kita. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan rumah, kebersihan keluarga, dan menjaga daya tahan tubuh anggota keluarga. Itu yang menjadi prioritas kita. Oke, jadi kembali lagi ke PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat dan mengurangi kontak erat dengan hewan-hewan pengerat. Terima kasih Ibu Mazda telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Ibu Mazda. Waalaikumsalam, sehat semua ya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menyaksikan penayangan film dokumenter Pelindung Alam, episode Bugis dalam acara DAI TV Goes to Campus. Tetap di Halo Indonesia.